Hai teman-teman, selamat datang di video bagian kedua road trip dari Cinere ke Bali. Sebelum mulai, kita kasih highlight perjalanan dari Cinere sampai nyebrang ke Bali ya. Kita kemarin stopover di Tegal 1 malam, terus lewat jalan non-tol di Situbondo yang padat merayap, sampai akhirnya kita nyebrang ke Bali dan lihat sunset di Seminyak. Sekali lagi kita ingetin ke teman-teman yang mau road trip juga harus ekstra hati-hati di jalan non-tol, terutama waktu mau mendahului. Dan kita sarankan buat teman-teman ketika mau nyebrang sebaiknya pagi aja karena lautnya masih tenang. Nah, ini buat perbandingan aja nih teman-teman. Sebenarnya kita hemat berapa sih untuk transportasi road trip naik mobil gini dibandingkan ke Bali naik pesawat. Di video part 1 kemarin kan kita total transport adalah 1.890.800. Anggaplah kita kali 2 ya teman-teman untuk PP. Berarti PP 3.781.600. Nah, kemarin sebelum kita jalan kita sempat cek kalau naik pesawat itu 3.064.666 per orang. Kalau dikali 3 jadi 9.193.998. Berarti kita sudah hemat 5.412.398. Wah, hematnya lumayan juga ya. Jadi kita bisa alokasikan buat hotel yang lebih proper di Bali. Yeay! Oke, kita lanjutkan bahas road tripnya ya. Setelah nonton sunset kemarin, kita langsung ke hotel karena perjalanan cukup melelahkan. Dan pagi harinya kita sempetin buat lihat-lihat hotelnya. Ada kolam anaknya. Ini hotelnya ada kolam di rooftopnya ya teman-teman. Ada kolam dewasa dan anaknya juga. Dan dari sini kelihatan juga laut dan siluet GWK. Boleh. Ntar mama. Selama di Bali ini, kami niatnya emang dari awal mau staycation aja teman-teman. Jadi kami nggak datengin terlalu banyak tempat. Suasana di restonya seperti ini ya teman-teman, langsung menghadap ke Jalan Raya Legian. Kami check out sekitar jam 12-an untuk pindah hotel ke daerah Nusa Dua. Dan ini suasana Legian di siang hari. Ini mumpung ketemu pom bensin di Kuta, kita isi bensin dulu ya teman-teman. Isi full kena 162.800. Karena sudah waktunya makan siang, kita melipir ke ayam betutu khas Gili Manuk Bali yang ada di Kuta. Tampilannya seperti ini, menggiurkan banget ya. Tapi asli ini enak banget. Selesai makan, kita lanjut ke Nusa Dua untuk check-in di hotel berikutnya. Di depan itu ada Bandara I Gusti Ngurah Rai ya teman-teman.
Kalau sudah lihat gapura ini, tandanya kita akan memasuki wilayah Nusa Dua. Di depan ada pengecekan, tapi cepet banget kok. Setelah 200 meter di bundaran. Coba lihat suasana di Nusa Dua, lebih rapi dan asri ya teman-teman. Setelah 100 meter, Anda akan sampai di tujuan. Anda sudah sampai. Akhirnya kita sampai juga di gerbang hotel kita hari ini. Kita dicek lagi ya, karena belum check-in. Kalau udah check-in, enggak dicek lagi kok. Nyampe juga di lobi hotelnya, kita langsung disambut dengan suara gamelan Bali asli. Suasana di lobi hotelnya tuh nyaman banget teman-teman, Bali banget deh pokoknya. Karena sudah sore juga, setelah check-in kita titipin barang-barang di lobi dan kita tinggal untuk berangkat nonton tari kecak. Tadinya kami mau nonton di Uluwatu, tapi takut kemalaman, jadi kita nonton di Melasti deh. Tiket masuknya bayar 25.000. Karena perubahan tujuan, kita diarahin Google itu lewat jalur yang belakang teman-teman. Agak lebih curam ya. Bagus banget pemandangannya ya teman-teman, sebelah kiri tebing, sebelah kanan samudra. Lewat sini enaknya sebelahnya tebing-tebing gitu teman-teman, jadi kayak keren aja gitu. Pas sampai di Melasti, kita langsung ke loket untuk beli tiket nonton tari kecak. Nah, sambil nunggu pertunjukan, kita main air dulu di pantai ya. Sekitar jam 5 lewat, kita beberes dan pindah ke tempat pertunjukan. Oh iya, harga tiketnya itu 150.000 per orang ya teman-teman. Anak di bawah 10 tahun masih gratis ya. Ini kita spill dikit ya pertunjukannya.
Awas ya, Anomanya tiba-tiba muncul di sebelah kita. Tapi ini nggak ngambil HP kok. Nggak kayak yang di luar tuh. Setelah nonton Kecak, kita balik ke hotel teman-teman. Jalannya sepi banget ya. Tapi aman kok. Sekitar jam 8-an lewat, akhirnya kita sampai juga di kamar hotel kita. Saatnya beristirahat. Pantai Nusa Dua itu kan terkenal dengan sunrise-nya ya teman-teman. Jadi kita juga pengen ajak teman-teman untuk melihat sunrise dari Nusa Dua. Cakep ya sunrise-nya. Nggak kalah sama sunset yang di Seminyak kemarin. Dan di sini tuh enaknya kalau pagi sepi. Jadi lebih menyatu dengan alam aja gitu. Cile. Ini karena emang kita maunya staycation di sini 3 hari, jadi kita kasih lihat suasana hotelnya aja ya teman-teman. Itu dia pantainya. Ya. Ya, let's go. Kolamnya tuh ada 4 atau 5 kalau nggak salah. Dan hotelnya punya akses langsung ke pantai. Jadi kita bisa bolak-balik main air kapan aja. Ayo, lanjut.
Ini suasana di restorannya ya, lumayan gede dan lengkap menunya. Astagfirullah. Dede sendiri yang harus hati-hati. Bilang hati-hati ya mama. Di sini ada suara air terjun buatan yang bikin suasana liburannya dapat banget ya teman-teman. Di dalam area hotel itu ada kayak pasar lokal ala-ala gitu. Terus beberapa tipe kamar punya akses langsung ke private pool. Kredit yang hati-hati. Ini salah satu rekomendasi tempat makan yang affordable di Nusa Dua ya. Kami sudah beberapa kali makan di sini, namanya Warung Kampungku. Ada juga di GoFood. Sore harinya kita rencana mau ke Tanah Barak yang jalan di antara dua tebing yang viral itu, tapi ternyata ditutup teman-teman. Jadi kita jalan aja ke Pantai Pandawa deh. Di Pantai Pandawa masuknya 40.000 ya teman-teman.
Kita nggak terlalu lama di Pantai Pandawa karena kepikiran kayak kemarin pulangnya sepi dan kita lupa ambil video di pantai. Ini adanya video patung Pandawa 5-nya teman-teman, maaf ya. Oke, ini akhirnya kita balik ke hotel. Kita lanjut nyore di pantai hotel ya teman-teman. Ini hari ketiga kita di Nusa Dua. Kita nikmati kolam dan pantai di sini. Sebelum siangnya kita pindah ke area gunung. Yang unik di pantai Nusa Dua ini anginnya kayak ada dingin-dinginnya gitu teman-teman. Dan itu nggak cuma pas pagi aja ya. Jadi pas kita siang walaupun panas tetap ada berasa angin dingin. Akhirnya waktu check out tiba. Saatnya untuk melanjutkan perjalanan. Sekitar jam 12-an, kita lanjutkan road trip kita ya teman-teman untuk meninggalkan Nusa Dua dan menuju ke tengah Pulau Bali. Di atas laut. Oh ini loh. Oh, sebelum di gerbang tol.
Dari Nusa Dua, kita lewat tol yang di atas laut itu ya teman-teman. Tarif tolnya 14.000. Sampai logo Misa itu udah ada. Logo? Yang di sini udah. Tol ini satu-satunya tol yang di atas laut yang ada di Indonesia ya teman-teman. Dan satu-satunya tol yang bisa dilewatin motor. Kapal nih, kanan nih. View-nya kan bagus ya. Ada perahu-perahu ya. Dan nelayan dari kiri tuh. Sebenarnya kita belum pernah lewat jalan ini, jadi kita ikutin arahan Google ya. Walaupun kita nggak tahu ini di mana, tapi suasananya enak banget sih, masih asri. Di Bali tuh banyak banget pura-pura kayak gini ya teman-teman. Ini isi bensin kedua kita di Bali ya teman-teman. Kita isi full, mumpung ketemu SPBU. Takutnya susah kalau di gunung. Di sini kita isi full kena 97.200. Gak kerasa kita sudah menempuh 1.368 km ya teman-teman. Kita lanjut jalan ya teman-teman. Tujuan kita selanjutnya adalah Desa Wisata Panglipuran. Jalanannya ini nggak terlalu lebar dan sedikit berkelok ya teman-teman. Traditional village. Ya, nggak pakai logo Telkom lagi. Setelah sekitar 2 jam perjalanan dari Nusa Dua, kita akhirnya sampai di Desa Wisata Panglipuran. Infonya, Desa Panglipuran adalah desa terbersih di dunia. Tiket masuknya itu 25.000 untuk dewasa dan 15.000 untuk anak-anak. Nah, ini suasana di salah satu komplek rumah warga. You know, because she had really, really bad sleep, and I used to say to her every Kita sudah cukup lama untuk lihat-lihat dan foto-foto di sini. Jadi kita lanjut ke Kintamani. Di Kintamani ini hawanya sejuk ya teman-teman. Kita mau cobain mujair nyat-nyat karena pelangnya ada di mana-mana. Mungkin itu yang populer di sini. Ini dia mujair nyat-nyat. Rasanya pedas gurih, pas banget dimakan dingin-dingin gini. Kita akan spill hotel di Kintamani dan ikutin perjalanan kami berikutnya di part ketiga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih.